konsultasi agama. Basamu ajo Sultan Jobuya. Stan, Ya, Jo. malah angin mana apa kini Stan keadaan kah masalah pendidikan. Lah tungki mana nambok rabah. Bah ke itu mulu ya, Jo. Iwa ada Stan, kau dicari ada berita ala banyak macam-macam ni. Di sekolah tujuan di sekolah anak kau kan supaya nak do beradab kurang baik. Iya. Aku anak-anak dalam sekolah aku tiba di rumah banyak nan pelawan ke orang baik. Nan guru-guru tu lo banyak lo laporan ke orang baik ke wali-wali ko sebab anaknya di sekolahan agak kurang beradab lo jadinya. Ya. Apalah permasalahannya ke Ustaz Caron? Apa nak di sekolah saja anak rancak le atau awak didik di rumah gitu. Ya, miris awak, Jo. Ya, bah keindahnya nak ah. Ya, sesuai kecak Jo tadi malah banyak berita nak awak caliak gini ko. Guru menasihati murid nak mau ni dah. Ya. Dilapor kabak dilaporkan guru tu ke kantor polisi, dimasukkan ke polisi. Ya, di kaduan. Nah, jadi sebenarnya banyak faktor bantu penyebab memang Jo. Kalau wak caliak jonan petua hawak kowe. Ya. Nan ka menjadi tuntunan ko bana bantu enggak apa kini. Sebab kan bakecek awak kan ketek taraja-raja. Gadang tabok-baok. Lah tuo tarubah tidur. Jadi nan dapat pengajaran nyo kini dari ketek indak nan batu ada. Ya kau alun tuo nyala lah kurang ajar. Di situ Ya. mangkonyo. Ya. Nah, jadi kini bisa jadi ko panutan bana ni ndak ada mungkin maju. Ya kecil panutan tak kado tu. Model kita banyak, dawa guru-guru wak banyak nang kau apuan lah. Ya kan begitu. Kan adik aja nyabut banyak guru jadi nah. Kita kan banyak nang kita panuti lah. Kadang ya orang yang berilmu ko pulo nan adab kurang ni. Bakau itulah. Aco caliak berapa banyaknya kini orang-orang santiang keceknya orang berilmu Ya. kok bakato kasar. Ha. Kok nang keluar dikato tu ndak ada kalimat sejuk tu. Ya, tapi kalau awak lah jadi guru lah menyampai tinggi dan tinggi kalau bebas awak. Kan iko juga. Pokoknya keceknya tu badanga kan. Iyo. Jadi bukan berarti nyo lah sampai tingkat tinggi ilmunya Bebasnya lah. lah. Bebas ndak cerita dah Jo. Kecek orang Minang ndak cerita dah. Pakai ilmu padi. Orang berilmu tu bagaikan padi semakin baisinya nunduknya itu Jo. Kini untuk pelajaran itu nan susah, anak-anak kau dak perbiar di induan ke sawah lah. Abahnya kau belajar ilmu padi tu sekarang. Kalau kita dulu mulai dari ke sawah sampai manyabi tu. Iyo ya betul di sawah di kita. Jadi tentu di kita ilmu padi. Disuruh adek mande garo lah padi diang leh kan. Macam lihat wak padi dunia model tu. Pertama lurus isinya kan. Tu kau lama bengkok. Nyebut orang ilmu padi alif mengerti wak. Nyu saban Kini kau ndak ada anak-anak tu nan perbiar main ke sawah lah. Orang Arab batai ndak ada sak padi sebenarnya tu dah. Kayaknya kan kurma dia. Ilmu kurma ndak ada dia. Lain menunduk aja nya itu ah. Jadi mau kasih awak bukan soal padi, bukan soal kurmanya Jo. Ada. Tapi panutan tu bana kini. Bakecek aja tadi kan tungkek nambok rabah dak. Ya itulah aku katanya mama. Gua dulu tu. Tungkek ke mana ni ndak lurui lah. Nah, jadi mangkonyo ya sangat sadih awak Tu baca ronyo supaya tungkek kau nak kuih ni lihat. Dibuat kan tungkek ya kan tungkek kan dek rabah kan pendasi tungkek kau nak kuih kan tu biasa. Atau tak di tanah lunak kan itu. Itu. Jadi baca ronyo supaya tungkek kau nak jarabah. Ya bayangkan aja Jo nak. Orang tua-tua majana mandi di baru-baru Ya. Kok bakato di bawah-bawah. Jadi ada hormatnya itu awak. Oh itu kalau nuri ambo kalau kini gawak mandi di baru-baru ada karua ye. Semua orang lah banyak mandi keteh kan. Iya. Tu lunau dapet dah awak dah ya. Dapet dah awak. Nah, di sini lah mangkonyo Jo kini lah banyak nambah lunau jadinya lai. Itu coba tanya ke biar bisa awak maupun
memperkokoh tungkik kita ke setelah itu kok mandi di baru-baru ada bah nak ayi nak jan karuah wah caranya. Iya, betul. Kita cuba madong ke buya wah. Iya, sebabnya itu. Awalnya ndak tentu doa ke daerah ini lah sana. Sebanyak kini Jo sebelum sampai ke Buya anak. Ya. Dulu guru awak guru SD Jo. Tamatnya ndak ada ge kuliah tinggi-tinggi dah Jo. Sekolah guru dulu waktu dia masuk dulu SPG. PGA. Ayo PGA. Nah, itu kan entah setahun entah berapa tahunnya raja sekolah gurunya. Ya kalau itu. Tapi muridnya nang keluar dari nyoman di Guru itu Jo. tu model-model kita kan. Ya itulah hasilnya kira-kira. Ya, murid ni adalah Wak. Murid aja. Iya nan guru SPG apa PGA dah. Cuman kini wak celiak dia Jo di sekolah kini ko lah dari D3 jadi S1. Lape S1 lah dulu sertifikasi ya kini. Lah Sertifikat sertifikasi. ko kan menyatakannya lah batu-batu jadi guru ke itu. Itu na rancak kini. Anak awak sekolah jurang tu di Berang dah wak guru tu. Tu nyo lah santai-santai semaja gajinya lah bertambah lo kan. Tu tambah lama di guru kini. Ya kan itu. Jadi apa ko di malah salahnya kini itu Kalau salahnya wak tu lah wak tanya ke Wiam salahnya habis kopi Wia aku baik je lah. Iya dah. Tu nak jadi wak apa dah. Kopi Wia lah seketik mbak je lah. Wia. Oh, banyak. Buya dek pengen ngopi saya tadi kemarinnya. Aku ada lain lain kau terkajalannya. Kau kawan je lecet dia nyubi saya teko pan. Supaya nak cepet buya pai ya. Iya. Nah, kan kaji awak dek panjang gini ko. Pokoknya kopi ini yo sagale gadang pulo dia kan begitu. Yo kau berarti awak buka nama majelis kopi kalau tu. Jadi bapa tiba tu ya. Memang agak miris bana awak kininya bu ya. Sekolah lah tinggi, guru pun kini galanya lah tinggi-tinggi. Tapi manga kok hasil kini kok ndak sesuai bu ya. Lah samolo kecil orang kini pergi ke sawah, modal mah gadang, pupuk banyak hasil lah habis dia tak ada dah. dibawa pulang. Apa kok seiring antara alam takambang jadi guru bu ya? Bismillah ya. Kau menarik sebenarnya perbincangan Jo Ustaz kemarin. Iya bu ya. Kau problem awak bersama sebenarnya. Bukan hanya awak nan di Minangkabau lah. Tapi boleh katakan problem umat kini ko. Masalah adab ko. Dan bukan hanya orang beriman, orang kafir pun gitu. Karena adab ko sebenarnya kebutuhan dasar manusia. Karena manusia ko butuh saling memperlakukan satu sama lain dengan baik. Dan itu hanya dengan adab yang baik. Kan itu dah. Itu tuh pendidikan tuh tentang adab itu ya. Pendidikan itu harus dilandasi oleh adab. Kalau enggak bertampek-tampeknya le dah. Nah, murid lawaga lo pada guru. Tapi kan di posisinya le dah. Nah, makanya kalau awak telusuri sejarah para ulama awak dulu. Ya. Nah, tadi kan kalau sultannya mundur agak sekian puluh tahun yang lalu. Guru awak dulu tamat PGA, tamat SPG. Ambo Marson tu. Nah, Marson ya? Oh, banyak tu tiap tahun tu ada anak SPG praktek tu. Dan walaupun mereka muda-muda je ndak, tetap awak hormati sebagai guru awak. Nah, dulu kok secara muatan kurikulum zaman ambo tu kurikulum tahun 86. Iya. Ya, masih ini budi juga. Ini wati kakak budi, itu kan. Tapi kalau soal adab ke guru, itu nomor satu dulu. Karena memang baik itu seharusnya. Sekolah tidak tinggi-tinggi, tapi adab Masya Allah. Kalau cerita dan kawan-kawan lainnya, ada murid-murid nakal. Waktu sekolah nakal gitu. Tapi kalau adab ke guru, Masya Allah. Tapi bilang mananya nakal, tetapi beradab gitu. Ke guru santun. Yeah. Walaupun nakal di belakang tu. Sehingga banyak cerita setelahnya gadang, dah jadi orang kalau bahasa awaknya kuah. Iya, jadi orang ya. Mereka kalau berkumpul, cari guru nan pemberang dulu tu. Ibu kau kan kalau istilah anak kini kan guru killer kalau dia. Iya. Tapi mereka jo adabnya tu, walaupun nyolah tamat sekian puluh tahun yang lalu, takana jo gurunya ni. Takana jo pak guru, bu guru nan pemberang dulu. Takkan aja soalnya ibu ku memberang nampu. Kalau indak yo mungkin tak ikut mau jadi mah.
Anda kata kayak kombo kemari mau melenceng. Melenceng apa jalan kau dulu mungkin, yo main tangan. Ya. Tapi yo dek kareh tangannya tulah ambo akhirnya. Laki gini kok kambo. Yo ndak melenceng ke suuk kita dah. Nak mau melakukan kandak hati je deh ya. Indak dendam ke guru dah kita. Dan itu problem bukan hanya antara di dunia pendidikan, di dunia dakwah pun begitu. Ya, buya-buya harusnya kan menjadi teladan kan begitu. Nah, di masyarakatnya. Dan itulah mulai compang-compang ya, dan kadi teladan itu. Sehingga di masyarakat awam dijadikan pembenaran. Padahal masalah adab itu menjadi penilaian yang paling gadang di mata masyarakat. Oh, jadi nak kecil aja tadi itu ya. Kalau awak tinggi lah ilmu kok bebas ya awak babue. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Nyot ukuran atau barometer kecil orang kuah untuk masalah itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada orang yang lebih tinggi ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah teladan dalam akhlak dan adab. Jadi kalau ada orang berilmu mengakunya lah lapih ya. Bak kata inyo saja mengecek sakala mak paruinyo atau babuek sesuku hatinya, hanyalah menyalahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ukurannya. Seperti kata Imam Sufyan Ibn Uyainah kata. Jadi mana cocok teladan Nabi, adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk beliau, itunya. Kalaulah menyelisihi, berarti tidak bisa diambil. Jadi kata-kata yang tadi disampaikan Najwa tu tak tepat. Tapi kena orang terpandang Bu ya. Itu makanya campur. Mana lebih terpandang ini atau Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu lebih Rasulullah Kalau SAW ya. kau pakai kecek tadi itu berarti Nabi boleh lo buat sekuati. Dia kata terima dewa tu. Tak mungkin. Tak mungkin. Maka kalau orang terpandang, mau terdengar, mau apa sajalah, nya tetap tidak semulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada haknya untuk menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Piwak selalu mengecek kau. Kalau mengaji kan buya-buya atau awak sebagai MC guys. Ya. Salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, teladan kita, panutan kita. Kan itu nak. Itu ya. Kalau iyo sebenarnya panutan beliau. Tinyo dicontoh. Beliau dicontoh. Tidak orang-orang kini ko doh. Ya, kalau orang kini kan itu ya, ini orang terpandang. Ini kalau adab ini terhadap orang terpandang kok kan harus menghargainya ya. Inyo tidak terpandang secara hakiki itu. Ya, kalau orang terpandang hanya jago adabnya. Itu. Makanya Imam Ibnul Mubarak sampai mengecen kadar adab ayakunu thulutsai din. Adab itu hampir saja menjadi 2/3 bagian agama. Gadang dia. Karena dalam seluruh hal, coba saya lihat kitab-kitab para ulama. Perkara apa yang tidak ada penjelasan tentang adab. Dalam niat ada adabnya. Adab terhadap Allah ada. Adab terhadap Nabi SAW ada. Adab terhadap orang tua ada. Terhadap saudara ada. Terhadap nang gadang ada. Terhadap nang ketik ada. Bahkan adab masuk toilet kamar mandi. Urusan anda dijalihan adab Nabi. Ya. Adab jadi imam ada, adab jadi makmum ada, adab safar ada. Adab buaya ada. Jadi memang adab ko 2/3 ya. hampir katakan 2/3 agamanya. Makanya Imam Malik tu waktu ketek dari ibunya menjelang pai baraja dipakainya baju yang rancak mandi, pakainya baju rancak, pakainya imamahnya. Kalau orang Arab kan pakai serban. Artinya surahnya pai ke Imam Rabi'ah. Pai kau situ. Baraja adabnya dulu sebelum ilmunya. Karena adabku landasan ilmu. Kalau ndak ada adab, ilmu ku bisa membuat orang congkak. Nah, kemungkinan seperti itu tadi. Karenanya merasa berilmu, sebagian orang ndak beradab karena kecongkakan. Maka adabku harus menjadi hal yang pertama kali. Ya, sebagian salaf malah mengecen jadian adab itu, jadian ilmu engkau tu kanaknya kau. Jadian ilmu engkau bagaikan garam dibandingkan tepung. Makasihnya kalau orang buat adonan kue, ada roti, kalau orang Arab kan makan roti tu. Ya. Itu kan mana banyak? Tapuan tu garam. Tapuan. Nah,
Jadiin ilmu ko garam, adab tepuang. Mana banyak? Banyak adab berarti. Ada. Karena kalau ilmu banyak, berarti garam banyak. Tepuang sikit, lain makan dek jo. Ustaz. Itulah lama lele. Asin ya. Itu. Jadi makanya kalau ingin berkahnya, bagunanya, apa banyak adab dibandingkan ilmu. Makanya orang segetek ilmu, tapi adabnya bagus, berkah ilmunya. Allah berkah ilmunya, bermanfaat bagi dirinya, bagi umat. Tapi orang kalau ilmunya banyak, adabnya kurang, merusaknya. Iya. Ya, merusaknya. Muncul pertanyaan dari Sultan Buya. Yo, kecil Buya tadi cerita dari Imam Malik tadi itu Buya. Nyo sekolah dek mandiri bersih-bersihan baju anak yo. Diantan ke gurunya. Baraja adabnya di situ. Ndak kecil Buya ndak fikih tadi Buya. Ndak ilmu. Ndak ilmu nanyo aja nanyo pelajari. Adab dulu. Jadi tibonya Buya. Yang pertama Buya, buat celik realita kini gue. Dek hasilnya anak kini indak beradab, apa ko guru ko indak punya adab le ya. Itu satu ya. Yang kedua, dalam pertama tadi adab yang dipelajari dulu, itu model pelajaran adab yang dituntui dan dahulu ke guru tu ya. Kan lalu ilmu aja kalau ya. Adab ajarin ambo adabnya, adab yang dipelajari. Mbak amu deh Bu ya, sehingga kok sampai Sultan kini jo Iya. masih ngambang gini ke Bu ya. Iya. Mbak Ya, Ana apa beraja adab yang pertama. Beraja adab model wak beraja adab waktu ketek jo kan. Ya waktu ketek ke beraja adabnya mah. Iya. Adab kiri gerak kan. Adab kanan apa nada rima mulainya itu ya. Itulah salah paham aja mah. Ya, ndak adab tu doh, hadap. Oh hadap. Hadap Ini ndak tu- ada adab. Kalau adab tu pakai B belakangnya. Iya. Dari bahasa Arab adab tu. Iya. Tapi kalau hadap P belakangnya. hadap. Jadi iko menunjukkan awak harus balik menulis balik ko. Iya. Jadi dari tulisannya beda. Dia ya. anak kini di antaranya tu ya caranya tu supaya ndak salah memedan adab jo hadap. Nah, mulai wak balik ke karate jo pena recap dia. Ya. Kalau lah jo tablet ko saya anak-anak ndak pandai menulis. Ndak dona betulis lah ya iko aja nya mintakan. Jadi pertama awak ndak lo bisa memvonis apakah guru nambah masalah tu ndak. Kalau iko samo di mama kini realitanya, berarti ada satu perkara besar yang menggerus adab ko. Mungkin apakah awak mengenyampingkan masalah adab dalam pendidikan awak, terutama orang tua. Karena sebenarnya kalau baca lihat, sebagian anak muda awak ko memang ada yang punya adab bagus, tapi tidak banyak. Dan itu biasanya tidak dapat di sekolah, tapi di orang tua. Nah, orang tua kok kini yang harus menjadi pilar pertama lah. Ya. Tapi orang tua kau ya banyak nan S1 lah nya. Nya itu jo antara gelar akademis jo ilmu ndak berbanding lurus itu. Begitu pula jo adab. Ya. Oh ndak bisa dipatokan Oh juga. ndak, gelar itu kan apa namanya? Zahirnya saja. Kalau ilmu kok kan ndak bisa sesuai jo gelar. Dan ilmu tu ndak bisa ditebak dari luar deh. Ndak bisa lah. Hanya suatu yang abstrak je. Iya. Baik itu pula adab. Ya, berarti kalau ndak berarti takahiko kalau inyo S1 berarti adabnya S1 lo dan tentu lah. Oh betul lah dia. Ndak Karena di dunia nyatanya banyak lo orang ndak sekolah adabnya bagus. Karena apa orang tuanya. Oh pergaulan sehari-hari. Jadi orang-orang siswa bahas sopan santun orang siswa. Ya. Kalau ke Buya di kampung saja dulu. Nah, basuh masyarakat jo Buya seorang Buya kampung gua. Assalamualaikum tuan. Bahasa sajalah menunjukkan adab. Ndak beda ya. Beda. Tuan dia, tuan guru. Kama tuan. Baka ba tuan le sehat tuan. Aku cerita dari nenek awak dulu betul. Kalau kini kan enggak. Malah kau dapatnya bisa akrab sedek Buya aku sama data saya pematang di sawah ni. Oh lari, nampaknya laring satu ya. Iko berasalnya dari mana? Dari mana kau? Dari rumah, dari orang tua. Nah, jadi orang tua dulu baku anak-anak aku patuh. Ya orang tua
berada di garda depan adab kau. Anaknya kok lasak-lasak nakal-nakal nyoba ke guru ngaji, nyoba anaknya borotan. Ya sarah rotan ke guru ya. Ya, kau nak bo. Korotan Korotan kok nakal-nakal nak bo. Jangan ragu lo biar. Jadi anak kau lah tekuitnya. Jangan kan kau mengadu ke ayahnya. Dia kau dapat jangan tahu ayahnya inyo kan berang di guru. Sebab apa? Kanyo tambah je ayahnya. Malawan angka guru je. Kini kan indah. Nanti jadikan sebaliknya. Guru dipidanakan. Awak tu ingin lo generasi ku akan generasi unggul. Kalau tak ada adab ke guru, tak berkah ilmu. Nah, harus orang tua memulai dulu. Ambo tidak setuju lo guru disalahkan dahulu. Nah, awak kini tidak mencari salah. Cuma awak cari titik di mana mulainya ndaknya. Ya kan? Nah, rumah paling pendidikan paling gadang tu di rumah. Guru sekolah itu sebenarnya hanyalah wakil dari orang tua. Kewajiban mendidik ko orang tua. Jadi guru kau tak ada sunah kewajibannya ni. Cuman baik kalau le Buya. Mungkin Buya bisa maluruin berikut tu Kecek Buya tadi kan pendidikan ko dari rumah Buya. Kalau awak cari lihat dari segi waktu gini Buya, anak lebih banyak di sekolah Buya. Baik itu je nah. Contoh awak SD Islam misalnya. Zaman 6 je anak lah pergi sekolah ni Buya. Ya. Dah tidur sekolah zaman 6. Betul. Baliknya ke rumah Setelah lah zaman 6 lah balik ya tu kini kuat. Ya. Jadi tiba di rumah ganti baju makan. Tu mapas ketek hanya tahu lalu le dia. hendak kau sampai mengaji lo dah kan. Ya. Nah, kalau di SD Islam ada ngaji le jo. Oh nak ngaji. Nah, jadi kalau dibawa on ke Apo Buya tadi gue anak dek orang tua kini waktu anak tu lebih banyak di sekolah. Buya. Nah, itu sebenarnya itu adalah efek dari indak berperannya orang tua. Sehingga sekolah menambah waktunya lagi. Sekolah lah menambah waktu. Baka begitu. Karena orang tua kebanyakan kau mahu ngecek di kota-kota terutama. Orang tua kedua kerja. Kayak nak. Iya. Kalau dulu kan indak. Nana mak-mak kau, nan mande-mande bunda-bunda kau hanya di rumah. Kini orang merasa lebih aman kalau anaknya sekolah sampai sore. Karena kalau anaknya pulang siang kok, sudah zuhur pulang, di rumah tak ada orang. Lah repotnya tu. Anak ko lapeh ko dia ko. Dan ko fakta ko, ambo berapa kali dari kota orang datang ke kampung ambo mengkonsultasi anaknya kelas 5 SD. Ya, tak mau sekolah lagi. Aku jauh sebelum corona aku. Baka itu. Anaknya pulang sekolah, dia ayah mandi karajo. Nyampai ke game center. Pergi ke warnet. Nyalah candu, dia lah dapat candu tak mau sekolah. Karena siang tak ada orang. Tapi kalau ada ibunya di rumah, tekan dulu kan, banyak karajo yang disuruh hanya. Pergi beli ko kalapau, tolong itu. Ya. Sebenarnya menyuruh anak tu termasuk mendidiknya beradab. Ya patuh. Menyuruh kerajo kok hanya gitu ya. Itu suatu adab ya. Salah satu adab kan kepatuhan. Kalau kepatuhan kau tak ada, kalau orang nampak dipatuhi tekah orang tua jauh guru, tu boleh kan lain. Iya. Ya. Makanya kadang kalau di jalan anak kau baulah ditegur jalan tuanya cimeen nan tua. Kan itu faktanya dah. Iya. Hanya galak-galak nang kayak. Apa ke mana gua anak kalau je orang tua kan doang saja tak betul. Jadi tibonya kini Buya, jadi memang yo lalandasannya mana nana agak longgama Buya. Betul. Baru terfikir Cik Buya tadi kan, kalau mangkuan buat tanyain Buya, anak kan lebih banyak di sekolah ini. Betul. Tapi kok di rumahnya, cukup juga akhlaknya itu tiba Buya. Berarti dek awak orang tua dek lah picayo bulik-bulik ke sekolah Buya. Ya, Tiba di rumah, awak ndak lo memerankan peran awak doh. betul. Mangkonya los jadi enak Buya. Betul. Nah, sehingga akhirnya lahirlah orang-orang yang dipandang tapi adab kurang. Iya.
Nyo mengajak detailnya dulu ya. Betul. Dan memang arah pendidikan awak kalau kami belajar di ilmu pendidikan waktu di pondok dulu, di antara tujuan orang melakukan pendidikan dan pengajaran ko adalah rata-rata dunia. Tujuan utama itu adalah mencari dunia. Ya. Walaupun ikut secara teori tidak terpuji dah. Cuma yang paling banyak diinginkan orang anak ko belajar sekolah karena mencari dunia. Sehingga banyak orang menghalalkan segala cara untuk berprestasi walaupun tidak berisi. Maka contek mencontek jadi hal biasa. Lah hilang jujur cik. Ya, hilanglah amanah adanya. Makanya seperti itu jadinya. Kalau kami dulu, mungkin Ustaz jauh marasun lo kan, wak jarak awak kan tak jauh benar kan. Ya, sejengkal lebih ni kan. Itu. Nilai ketek tu indak lo jadi rusuh banat. Takut iyo, tapi indak bakal rusuhan banat. Bara nilai murni awak itu ditanamkan dulu. Jadi indak lo segala cara ditempuh lah, dan haram ditempuh untuk dapat nilai gadang tak. Dek guru-guru kami ditanamkan terkait itu. Bara hasil ujian awak kalau itu murni kerja awak, itu yang lebih baik untuk awak. Ternyata iyo, bakal itu. Di antara keberkahan awak jujur itu adalah ketika awak sekolah, awak lun faham pelajaran kalian. Nilai awak mungkin merah di zaman dia dapat aja nilai merah. Nilai pakai merah-merah. Kalau orang tua mencari lapor merah tu lah, alah ngui rapor anak buah, tapanggang. Kan itu tu. Dulu angko 8 saya dapat tu. Anu jupuh dia ya. Ikut motivasi orang tua Nyo ndak nyodorong anakku apapun caranya engkau harus dapat nilai tinggi ndaknya pasal. Kalau dapat tinggi anaknya, nyo gi hadiah. Ndak ada nyo pasal anakku mencontek lah aku ndak. Tapi kalau nilai rendah nyo motivasi. Kalau nilai buktinya merah apa ya? Ketika pelajaran ko awak ndak paham waktu beraja, lah tamat awak kadang Allah bukaan pemahaman tentang dulu yang ndak awak ndak pahami ko, paham awak kemudian. Kini awak dipahami. Walaupun nilai awak apa dulu? Ya. Merah Merah ya. dulu. Dan parah waktu di pondok le Ustaz. Iya ya. Kami ndak ada nilai merah dah. Tapi kok dapat 1 buat ujian, ya tulis 1. Lu pernah ajar dapat 1. Nah di bawah tu ada salah. Di bawah itu banyak ya Bu ya. Bodoh hanya istilah awak nah. Cuma dalam di rapor kan tak bertulis. Ndak tulis kita. Ikut bertulis di rapor je Ustaz. Satu ya satu tulis. Satu ya satu. Tapi ya tinta hitam. Ndak jelado dia. Ndak bakok tahu mbo kata. Karena mbo dulu alhamdulillah waktu di pondok ya masuk tim penulis rapor. Karena dulu kan pakai tangan tulis. Iya. Indah ada orang gaek nang protes loh. Iya. Selama tu mbo di pondok nilai 1 ndak segetek lo awak nulis 1 2 3 4 5 ya. Alum pernah mendengar sekali lah ju orang gaek tiba berang-berang bakok 1 nilai anak mbo. Karena orang gaek kau faham. Modal utama anak kau bukan angko di rapor kau tapi adab. Kau ilmu kau bisa dipahami nanti. Tapi kalau dari keteknya ndak beradab, ndak berakhlak, kawat. Gadang tambah parah ya. Ayo. Padahal tu santri 3.000 mati tu Ustaz. Masya-Allah. 3.000 mati. Ndak kado nan berang serang lah ju ndak dor punya. Karena orang tua jok guru jok pondok lembaga. Kalau bahasa orang kini ko sinkron nyambung. Ya, kalau dulu tu mungkin nyo mata anak-anak ke sekolah tu betul-betul supaya anakku berilmu. Ustaz. Ya. Kalau kini kan biar anakku capek gadang saja. Ya, macam-macam lah. Ya, itulah. Sebentar. Karena tadi tujuannya dunia, nyoba kaja prestasi tertulis kok. Kadang-kadang anak kau sebenarnya tidak mampu doh. Tapi di rapornya, kok dia nak kuliah IP 3,95. Ya. Tiba di dunia nyatanya tidak apa-apa dia. Ya. Jadi tibonya baale Bu ya. Kau dek sultan dek Bu ya nyambut lo tadi antara kota jo desa kowe. Sultan kan tinggal di kota Bu ya. Jadi realitanya kini nanti jadi kau tumpak di sultan bana kowe. Ya. Anak lah berampik sekolah. Ya. Kau pulang ya itu lah lari Sanjolo pulang.
beko PR-nya lah banyak loh. Tugas murajaahnya lah banyak deh segala macam. Jadi kalau masuk ke Cik Buya tadi, yo dari rumah adab ko ditanamkan. Contoh tadi Cik Buya menyuruh itu saja, itulah adab tuh. Ada Ya. tuh. Lalu kini dengan banyaknya PR, banyaknya iko, bilo wak kamar majan adab deh Buya. Atau dari sisi dan itu tuh dari sisi manonyo bisa diselukkan adab Buya. Kau minta nasihat lo Sultan dek ke Buya, Baalok Sultan jadi orang kota Buya. Jadi gitu. Biasanya anak-anakku kan nyoba cerita tentang baannya di sekolah atau gurunya kayaknya kan berang aku yang suruh. Nah, jangan membela anak dalam hal itu. Kecian kalau guru kayak itu sabar nak. Perintahnya ketua. Berkah ilmu. Tak boleh awak mencecek guru walaupun guru tu punya kekurangan. Dari sisi itu awak masuk. Jangan awak membela anak kalau nyoba cerita tentang sekolah, tentang guru, tentang kawannya. Negatif lah yang bilang. Awak bela tagaknya di posisinya. Yakinlah nyo akan punya hati yang rusak ke gurunya. Oh, tuh beda Buya. Kalau kini kan model kode Buya, jangankan ke guru nan kanyo. Bela ada orang tua kok. Sesama orang gaib saja mandeh jo ayahnya saja. Anaknya main HP. Nan mandehnya kok minta tolong ambil engkau nak. Jangan digaduh lah nyo sedang libur kini Mas. Dan disusuruannya libur apa itu ndak Buya tuh. Anda sinkron Pak jendu apalagi je guru ya. Apa definisi libur kau dek juga? Liburnya tuh ndak pergi sekolah ya. Nah, jadi kalau ndak pergi sekolah, nyuruh kerja mandai kan ndak sekolah. Iya, minta tolongin doa aja kan. Nang kecil ayahnya jangan digaduh Nah, di sekolah ya itu perannya. Saling ada peran sekolah. Kami dulu diajan apa itu rohah. Santai maksudnya apa santai itu? Orang istirahat tu apa? Misalnya beraja berhenti wak beraja. Apa istirahat tu? Ar-rohatu fi tabadulil a'mal. Tu bahasanya. Kami dulu dulu indak lo mengerti bana ikut. Tapi malakeknya karena diulang-ulang tadi. Setelah jadi guru paham kami. Ya. Rohah itu, santai itu adalah dalam pertukaran perkegiatan. Jadi anakku istirahatku kalau nyo masih main HP itu ndak istirahatnya. Karajonya nih. Karajo ko banyak nan sisio kalau dia pe anak-anak. Nyalun kebutuhan ni nyoleh. Ko awak orang gaya ko ya teka Sultan perlu HP aja WA. Karena apa? Langganan. Jauh itu pula kan. Ko kadi jual. Awak urusan berjanji ko, kajian kemari, jadwal itu kan banyak. Kalau anak-anak nyalon ada urusan itu lah. Nyawa raja tugasnya barunya. Nah, apa masalahnya? Nah, di sekolah orang tua ko harus memahami. Nah, untuk itu harus ada komunikasi antara orang tua dan guru. Misalnya kajian wali murid. Itu sebenarnya kalau orang tua tidak menyambut kajian ko, kerugi orang tua aja anak-anaknya. Karena di sekolah orang tua ko diberi pemahaman di tujuan dari kegiatan-kegiatan sekolah ko. Jadi kalau tidak ada sinkron, tidak ada nyambung antara orang tua jo sekolah, ko problem ngadang ko. Dan memang ko PR pada orang tua banyak. Ada orang tua ko memang menyekolah anak untuk bisa lepih. Itu fakta. Tapi pas ketek. Makanya tadi cuba awak pelok guru. Tapi yang paling utama pelok orang tua. Oh, jadi bukan guru yang harus diperelok lebih fokus Buya. Benar. Karena sebenarnya hati anak ko dekatnya ke Mas Ustaz. Itu ke orang gaib. Ke orang gaib lebih dekat. Nah, makanya apa kata orang gaib itu lebih capek diterima anak. Nah, misalnya anakku takut mengecek kasar, itu mulai dari rumah. Walaupun di sekolah kadang terpengaruh ajak kawannya tuh, ini bisa dipelok di rumah. Dan cek lain ringan di rumah tuh dibandingkan di sekolah. Kini sekolah, berapa perbandingan guru ajak murid? Leka mungkin tiap anak aku. Ya, cik 10 aku. Cik guru 10 lah. Leka mungkin guruku mengawasi anak 10 aku tiap saat. Tapi kalau di rumah lebih mudah mengontrolnya. Sampai limo berdua mau urus.
Ya. Dan ini di dalam lingkungan terbatas. Ya. Nah, jadi harus wak maksimalkan balik kalau wak ingin generasi yang beradab kok. Ya, sehingga tidak muncullah guru-guru, ulama-ulama yang tidak kenal adab. Karena mereka akan jadi kudwah nanti kok, teladan. Nah, kalau mereka kok nanlah rusak kok. Ibarat kata orang Minang nama tungkek membawa rabah. Seharusnya tungkek kok untuk panaga. Inyo nama membawa rabah. Nah, jadi kalau awak fokus saja ke guru, ambo kasihan juga guru. Guru perlu wak pelok, tapi mereka kok kadang-kadang setelah ambo ino-inoan banyak menerima beban yang tidak seharusnya mereka terima. Ya. Yang bukan tanggung jawab inyo ya. Iya. Ini harus memban. Ya, jadi gitu celai. Salah satu pemahaman dan kurang adab serasanya itu adalah orang tua meraso kalau bayar SPP-nya lah menggaji guru. Salah itu. Tak kata bayar. Inyo membayar operasional pendidikan anaknya ke sekolah bukan ke guru. Ya. Kalau menggaji guru tu hanya undang guru ke rumahnya bayar tidak datang. Dan itu tidak lo bagus. Tak boleh. Karena itu merendahkan ilmu. Iya. Kini betul ya Bu ya. Kalau di awak kini masalah apa kok kan bukan hanya guru ya. Kan ada ulama, buya. Nah. Sultan mencari kau ya, Dek. Sultan pernah naik mimbar kau jadi khatib Jumat Bu ya. Di awak nan dia tu nampak sedo Bu ya. Mulai nan dia ketek sampai nang gadang. Di mana anak-anak nak kamaibo di masjid hari Jumat Bu ya. Nan labasi sungui tagak-tagak di luar masjid mota. Tentunya mencari apa tu abang tu Di luar aja. di luar yang ada duduk dalamnya tu. Ya, Nah. rokok papatia Ya, ya. kok bapak tiak jo. Hanya hari Jumat, salat Jumat je aja. Ya. Anak nape ko nyo scroll itu. Ya. Nah, jadi tibanya Bu ya uswah kalah kurangnya tu Bu ya. Betul. Tu dan dari segi buya dan ulama ko dari mana bisa masuk nyocok ini ko boleh Bu ya. Majan adab Bu ya. Ya, jadi itulah tugas berat ulama kini. Makanya ambo ajak kawan-kawan untuk jangan meninggal majelis ilmu. Ya, majelis ilmu kok tak banyak gitu. Nggak lo lama dia ya. Tak lama. Ya. Kalau menurut mencari hajat awak kini, maksudnya kebutuhan manusia kini akan ilmu agama kok. 7 malam dalam seminggu mengaji alun banyak gitu. Jadi dua Tuturi sewat tiap malam ya. Kini orang yang mengaku mengikuti sunnah Nabi salah banyak tinggal majlis ilmu. Kayo nak. Iya ya. Kemudian adab awak dalam majlis banyak lo yang tak sesuai. Kalau ditagu ada ustaz awak, tak tiba lo majlis semula. Nah, kalau awak-awak orang yang di barisan terdepan mengikuti sunnah ko indak lo bisa diteladani, kan itu problem ko. Kalau ndak orang-orang ahli sunnah ko nama nagaan sunnah tu sialai. Itulah rabah ya. Ya, nan melawan ke guru banyak aja. Nan duduk di majlis ndak duduk ke mungko donya tu pilih ke belakang. Ya. Dan ko PR awak sedonya. Nah, kalau di barisan awak ko lah bisa memperbaiki diri. Nah, beko mudahkan lain-lain. Karena masyarakat kok menilai dari zahir dan itu dengan adab. Termasuk awak yang baru mengaji atau lah lama mengaji. Karena adab kok bermasalah pada orang tua awak, pada tetangga awak, pada kawan awak, dan sana awak, istri awak. Karena pertanyaan kok banyak juga Bo. Ustaz, fulan kok lah lama ngaji Ustaz. Fulanah kok lah lama ngaji. Lah dia tes 10 tahun. Tapi kecek kesajo. Kau memberikan tugas guru-guru awak kau. Ya. Seolah-olah kau guru nak majan itu ya. Ada nak kasaka bini bituju, kasaka orang gaek bituju. Ya. Banyak sekali PR kau. Kau miris awak kan. Sedih awak adanya gitu ya. Tentu awak dah boleh bertiasor. Sampai entari.
Nah, salah satu bincang-bincang awak ko kan untuk itu je tu. Sampai ndaknya kata lingo orang nan ndak sampai kajian awak kenyo di Masaji. Karena di Masaji kan terbatas orang. Terbatas. Nah, dengan adanya media awak kan bisa menyampaikan pesan ko sampai ke rumah-rumah. Sampai di tangan seorang-seorang tu ya. Betul. Nah, ko harus awak beri perhatian lebih masalah adab ko. Sampai para ulama saja kadang beraja adab ko 30 tahun, beraja ilmu 20 tahun. Yo 23 nak Ya. Kalau orang pintar awak ko ndak kurang. Tiap generasi ada seorang hebat yang hafal itu, cerdas itu. IQ tinggi-tinggi. Cuma awak kekurangan orang yang beradab dan berakhlak. Berarti balik ke kecik Buya tadi, kasus yang Buya sebut tadi, dah 10 tahun mengaji, muncul kasar jo, palkek tangan jo. Artinya kan memang kalau dari segi ilmunya Buya, tak mungkin tidak akan jaleh dia tu Taunya. Tapi nya tiba dihadapnya, iya kurang. Jadi pertanyaan tu dulu kamu. Fulan ko lah lama ngaji ustaz, nyobuat maksiat jo, nyokasa jo, akhlak buruk. Cembo, tu nyo ndak berilmu tu. Karena ilmu itu adalah khasyah. Ya kan? Khasyah, rasa takut. Makanya orang yang takut berbuat dosa, karena dia tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, dan ada malaikat Allah mencatat amalnya. Tak ada satupun amal kecuali tercatat. Takutnya berbuat dosa, takutnya meninggalkan kewajiban. Makanya orang berilmu, karena nya tahu hak Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nya tahu sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nya banyak hafal itu, ya rekomendasi ulama dan segala macamnya nya dapat misalnya ijazah atau tapi nya ndak takut, berarti nya ndak berilmu. Kalau makna firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah ulama. Jadi kalau ada orang mereknya ulama, tapi nya tak takut pada Allah. Salah satu takut kepada Allah, takut berkata kotor. Iya. Ya. Sabda Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Bakatnya kain dak Nabi iman kepada Allah, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Kenapa? Allah akan menghisap ini hari akhir nanti. Jadi jangan merasa aman kalau di dunia awak mengecek buruk, tanang-tanang seorang tak ada berang kau, ada hari akhir. Nah, kalau nya takut, berarti kau akidahnya dulu. Ikulah ulama. Jadi PR awak banyak Ustaz. Di kami lah cik-cik. Iya, jadi tibanya Buya, kini kecik Buya dari pangka tadi Buya sebut kajian sunnah kola laris manis kini. Kan tu cik Buya. Dan alhamdulillah Buya orang nak mengaji pun lah banyak. Iya, alhamdulillah. Mestinya tentu ada hukum namanya Buya. Timbal balik istilahnya tu. Ketika zaman kini banyak buruk cik orang dan sebaliknya orang mengaji lah sambuh pulau. Semestinya tentu orang dalam mengaji ko mencontoh Buya. Nah, itunya. Nan lah lama mengaji Ya sama kan orang buruk banyak kuah. Buya menyebut tadi di mana-mana kajian ko laris. Tentu ikhwan banyak, akhwat tu banyak. Mestinya tentu orang nan istilahnya tadi mengaji lah hijrah bahasa Allah orang kini. hijrah inyonan mencalikan ba'a adab tu nan sabanai. Tapi nan sebaliknya mengaku ndak terjadi mod itu ya. Ya. Nya bukan ndak lo terjadi, cuma persentasenya ko agak cukup ini. Tikos dah. Nya kalau atok bocor cie lah cacek untuk sado atok tu. Rumah tu bocor ya, bocor kan. Nah, bocor cie tu tiba ia di loteng. Di lotengnya menyebar tu. Iyo. Bekonya turun ke bawah. Basah sa rumahnya dia. Lanya sadoe. Cukui cie bocor tu rumah bisa basah sadonya dia. Iyo. Nah, itu perlunya awak ko terus saling perbaiki. Karena nam buruk ko walaupun sageteknya nya bisa menimpunan ndak buruk ko. Iya, marentet memang ya. Tu. Ya dan impuannya keluar pokok ajan rumah tu bocor. Kada cik biar tadi. Cik orang biko nak kasarnya jo. Ya, awak semua cik Abu ya tadi ya. Nah,
Tu dah ngaji-ngaji sunnah tu. Kau buahnya aja. Yang ngaji dengan sunnah lah aja. Kau contoh hasil dari nyo ngaji sunnah kau buah aja. Nan elok segak banyaknya dah tak nampak lah. Tak nampak dah ya. Itu. Ya sama tadi. Kalau Sultan pergi mencari rumah misalnya, beli rumah aku ada rumah mewah. Tu celiak-celiak lu. Iya. Kira pas di dalam hari hujan bocor cie lubang. Nampak tu. Itulah ragu Ustaz tu. Kok bertanya orang tiba di luar tak rancaknya sabuk lu ya. Iya. Kok secara minusnya dia lah mau diskon kecil orang kok kan. Pasti agak banyak diskonnya. Ya. Semua Ustaz bisa rancak tapi compang di tepi setiap. Tak ada ngaruh ke performennya dah gitu. Ke karajonya. Ya. Tapi ragu jatuh sekali. Jatuh. Ada jora. Jadi makanya awak kau harus memperbaiki. Ada hal yang buruk lo yang kurang bagus lah pada kawan-kawan kau. Cuma mengerti ilmu paling penting tu akidah tauhid batu. Ayo. Ya. Tapi adab yang baik itu adalah cerminan dari akidah dan tauhid yang lurus. Itu baliknya. Ndak bisa dipisah anda. Jangan terjadi dikotomi ilmu dalam kajian awakku. Islamku utuh Ustaz. Ndak bisa di compeng-compeng saja. Dalam kajian tauhid adab minggu sini adab ya. Sadanya. Di mengaji manhaj itu adabnya situ. Betul. Coba cek sebagai kitab-kitab akidah ulama. Ada masalah akhlak ahlu sunnah di belakangnya gitu. Karena tadi Nabi SAW mengkaitkan masalah bakat elok jok buruk jok akidah. Iman kepada Allah dan hari akhir. Atau Sultan dapat baca tulisannya wikolo ya. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi siapapun yang salah, istilah kini kan lamai hajar ya sedua biar. Itu orang berilmu, orang alim harus awak. Kecik jawaban aninya. Oh nak ini amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar ada adabnya Ustaz. Aduh juga ya. Jadi tak bisa menasihati langsung di HP itu apanya itu ya. Itu dicari lo kesalahannya sianan salah, tingkat kesalahannya. Ya. Nah, bahkan banyak mungkin kesalahan yang tersebar luas. Kalau orangnya kan masih bisa dipelok secara sembunyi, inyo yang akan mencabut pernyataannya yang buruk tadi. Iya. Itu jauh lebih bagus daripada awak siarkan. Awak nama ungki ya. Nah, masalahnya ke adab awak dalam amar ma'ruf nahi mungkar kau ndak awak pelajari. Masya Allah. Cubalah cari kitab-kitab ulama. Apa ajaran agama kau yang ndak ada adabnya? Setiap ajaran ada adabnya. Ya. Sedangkan Nabi SAW saja, ya, menjaga adab kau dalam dakwah beliau. Ya. Coba di sekitar Ka'bah itu, Ustaz, berapa berhala dulu? Kau masuk awal-awal mah ya. 3 tahun Nabi di Makkah pernah menabi mencempak-cempaan mantowel atau mengupia berhala. Itu di sekitar Ka'bah tu Ustaz, 360 lah. Banyaknya. Bila beliau ancuan waktu Makkah lah takluk. Ya. Sekitar berapa tu? 21 tahun lah. Tahun ke-21 beliau jadi Rasul. Ya kan? Berhala tu ya. Karena kalaulah beriman mereka penduduk Makkah, diancuan berhala kau tak ada masalah. Tapi kalau dulu diancuan, di saat lama imannya, ilmunya, kaum muslimin lama, diancuan dan ketek nyubuik lebih kadang. Akhirnya mengingkari kemungkaran, menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Itu tak boleh. Salah satu adab yang harus awak jaga dalam mengingkari kemungkaran adalah jangan membuat pengingkaran awak kau jangan menimbulkan kemungkaran yang lebih gadang lo dari kemungkaran awak ingkari. Ya. Jangan awak menumbuk atok dan bocor, dek awak menokok-nokok atok lebih gadang bocor. Ya tabutlah lain. Bawa ke bawah. Jangan muncul masalah lain. Nah, jadi makanya amar ma'ruf nahi mungkar kau bukan modal semangat saja. Ada adabnya saduanya. Jadi itulah awak pentingkan adab dalam ilmu kau. Jangan sampai awak tidak menjaga adab dalam segala aspek kehidupan. Termasuk membentur-benturkan ilmu agama awak kau. Contoh, dulu
Ado orang bertanya kambo, Ustaz, mana lebih utama? Ilmu akidah atau ilmu Al-Quran? Konyo membentur-benturkan kok. Ilmu ya. Ya, pertanyaan ko membenturkan majelis kajian tahsin dengan majelis akidah. Iku salah badang ko semua. Iku lah ndak pertanyaan ko saja. Awak menganggap iku berbenturan, iku lah ndak adab kepada Allah. Wah, anggap penting Ya, tahsin. kalau batu akidahnya, pastinya ingin bisa baca Al-Quran, Ya. ingin paham isi Al-Quran. Nah, kalau ada orang hadir majelis akidah, malih belajar Al-Quran, itu akidahnya di pertanyaan tuh. Yang di mana sumbernya? Sumber akidah kok Al-Quran kok. Ya. Jadi kalau dibenturkan antara Al-Quran dan akidah, kok lah tidak beradab kok. Jadi dari segi pertanyaannya saja lah salah dia. Salah tuh. Karena ilmu agama kok tidak ada yang berbenturan tuh. Ya. Al-Quran dan Sunnah kok tidak ada yang berbenturan. Nya saling terkait satu sama lain. Nya sempurna, Ustaz. Tidak tegak sorang-sorangnya tuh kok. Ya. Nah, dulu Sultan mencari konon terakhir mau ya. Ya. Dulu sekatiko dakwah ko masih bisa buat sange enek ya. Lun sabara orang. Waca lihat lai ndak cukup mana hibur ya. Awak masih ada hormat, sagan, sopan gitu ya. Bahkan kaguru pun awak sagan tuh ya. Kini ko ya tasil tagaraja jo buya awak seketek langsung heboh salangi buya. Ya. Ko ndak layak diambil ilmunya oleh ko ndak patui di katangan do. Ya. Ayo minta nasihat Sultan kau ya. Baa semestinya para murid ko beradab kegurunan. Anggaplah kok yo tak salah guru itu ya. Iya. Jadi kalau masalah guru, ulama, dai, ustaz yang tergelincir misalnya kok iyo salah banat serahkan tugas itu kepada yang berilmu pula. Kalau ndak akan banyak ribut awak. Ungkapan ulama dahulu lau sakatal jahilu la saqatal khilafu atau laqallal khilafu. Beberapa riwayatnya terkait itu. Kalau orang ndak berilmu diam, maka hilang perselisihan atau sedikit perselisihan. Saran kepada ulama itu. Ya. Kok ia salah, biar yang berilmu menasihati. Akan berkurang hidup pikuk kok. Jadi itu salah satu adabnya, tahan lisan. Orang yang tidak berilmu kok harus menahan lisannya. Itu dia. Itunya. Makanya kajian adab itu jangan dianggap menyelisihi manhaj. Manhaj ko mencakup seluruh ilmu, seluruh aspek agama ko. Manhaj itu lebih luas cakupannya daripada akidah. Ya. Manhaj ko meliputi seluruhnya. Termasuk adab, akhlak, ya, diliput oleh manhaj ko. Ba'a salaf awak, para pendahulu awak yang saleh ko beradab. Ya. Ba'a mereka berselisih, ba'a kok ndak begitu ribut, ndak. Balah kalau mereka berdamai seperti ndak pernah bermusuhan sebelumnya. Ba'a kok bisa? Ya kan? Karena bisa menempatkan diri. Ya. Asrahan kanan berilmu. Contoh sajalah. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berilmu. Kalau dia ni awak jalehlah beliau lebih berilmu. Ya. Tapi beliau Masya Allah adabnya. Ketika beliau melihat sesuatu yang salah di masjid, orang bazikir melingkar-lingkar tu mah dan pakai komando. Tak langsung beliau ingkari karena menjaga adab kepada yang lebih berilmu. Beliau tamui Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Padahal macam beliau pertama. Itu kok ilmu lah jaleh lebih daripada awak. Ada tak jaleh beliau ya. Ya, sahabat mereka lebih a'lam, lebih berilmu. Afham, lebih paham. Ahkam, lebih kokoh ilmunya. Ya. Wa aslam, lebih selamat ilmunya. Ya. Tapi coba bayangkan adabnya, mengingkari kemungkaran tak langsung mengecak pinggang saja. Ada yang sahabat Nabi ada. Beliau temui Abdullah bin Mas'ud dulu. Ambo melihat di masjid suatu perkara yang tidak dikenal sebelumnya, dan kita tahu kok adalah kalau istilah perkara baru dalam agama, muhdatsah.
bid'ah. Tamui Abdul Mas'ud. Aku tidak mengingkari menunggu pendapat engkau karena engkau lebih berilmu. Berarti kan salaf awakku merujuk kepada yang lebih senior, lebih berilmu. Bukan komando. Iya, salah makna. Jadi barulah Abdullah bin Mas'ud juga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu baik ke masjid. Ya, baru diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu kan adab dalam mengingkari kemungkaran. Indak bagagih komentar tu. Dan yang lain-lain tak diajak satu. Jadi dalam komentar ketika orang menyebut seseorang tidak beradab di komentar tu sama aja tidak beradab tu ya. Ya, tergantung. Kalau memang takai itu kejadiannya. Ya. Makanya hati-hati awak. Jadi awak perlu menghidupkan kembali budaya adab itu. Kalau orang yang mengikuti sunnah Nabi atau mengklaim dirinya mengikuti sunnah Nabi SAW, inyo jauh dari adab, aku kawat. Maka orang lain akan lebih jauh oleh. Iya. Ya, jadi itu mungkin dicontohnya. Iya. Dan para ulama, awak banyak sekali mengajarkan adab. Kitab-kitab banyak dari berbagai mazhab. Ya. Semoga awak bisa iduin majelis itu. Sajalan juga majelis akidah, majelis tauhid, ya. Majelis-majelis yang lain, karena dalam segala hal ada adabnya. Tapi wala banyak je bincang-bincang masalah adab berhutang. Ada adab je tu. Yo, kalau itu kan jaleh. Ya. Iko dalam masalah adab jo guru tadi, iko bahasa Malaysia saya kata guru-guru lah batinggan. Padahal para guru-guru ko, ustaz ko pemaaf ko. Pinan meninggal kan murid-murid banyak ada. Iya, hanya ada dapat guru baru ya. Iya. Banyaklah. Iyalah. Alhamdulillah. Jadi dari penjelasan Buya awak tadi Jo, yo adab kau lebih tinggi daripada ilmu Jo. Tidak bisa selain salah menyalahan tahunya dia. Nah, Kecil sudah awak tu- tadi konan salah. Tak tahunya yuk belajar adab tu ada enggak tahu. Awak sebenarnya nalun mengaku sado Jo. Ya. Kecik Buya tadi kan, awak kan kini lah mengkotomi ilmu. Ya. Ku ilmu hadis, ilmu Quran, ilmu manhaj, ilmu akidah, ku ilmu adab. Seolah-olah ilmu yang tinggi itu ilmu akidah, ilmu manhaj. Anak ilmu yang lain ko tidak dipandang dah kan. Termasuk sunnah kan tu. Ya, padahal Kecik Buya tadi dalam seluruh pengajaran ilmu iko ada adab. Adab kalau nampak yang gadang. Awak lah belajar tauhid, manhaj, yo beradab awak dengan ilmu, yo babuah di lapangan tu Jo. Terima kasih banyak ya. Sama Ustaz. Kau kopi. Iya, iko nak lama Dek, kaji Buya, iya. nak tekan kopi lah. Kopi Buya yo lah habis sesuai jo panjang cerita gitu. Iya. Coba bukuannya. Ayo minumlah kopi Jo. Jo. Alhamdulillah. Ay sana, niyo balanjo. Yo di lapak seru saja.